Bangunan tua perpaduan arsitektur Eropa dan budaya daerah. Sika merupakan nama dari sebuah desa kecil yang berada di pinggir pantai Laut Sawu atau di pesisir selatan Pulau Flores, tepatnya di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hai semuanya, balik lagi bersama Benur Bicara. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya dari saya. Selain alamnya yang mempesona, Sika juga memiliki tempat religius bersejarah yang layak untuk dikunjungi, yaitu Gereja Santo Ignatius Loyola. Rumah ibadah yang juga dikenal sebagai Gereja Tua Sika, bangunan rumah ibadah itu masih berdiri kokoh dan tetap menjalankan fungsinya untuk melayani umat Kristiani, mengadakan peribadatan hingga hari ini. Pengaruh budaya Eropa dipadukan dengan budaya setempat sangat terlihat jelas pada gaya arsitektur bangunan. Seperti pada dinding bangunan gereja ini dihiasi lukisan motif sarung khas daerah Sika. Gereja itu juga kerap didatangi turis domestik dan mancanegara sebagai objek wisata religius. Wisatawan yang berkunjung ke gereja ini bukan hanya dari pemeluk agama Katolik tetapi dari semua agama. Gereja Tua Sika dibangun oleh pastor berkebangsaan Portugis, J.F. Engbers pada tahun 1893 dibantu oleh Raja Sika Joseph Baco Ximenes da Silva. Bangunan gereja ini merupakan hasil rancangan pastor Antonius Jigmans. Meskipun legenda setempat menuturkan bahwa pantai utara Sika pernah didatangi Santo Franciscus Xaverius, yang bahkan membuat mukjizat mata air di pinggir laut yang disebut Wair no Kerua. Relasi sesungguhnya barulah tercatat pada abad ke-14 lewat kemunculan tokoh lokal bernama Moang Alezu, putra kepala suku yang menjalin kontak dengan dua pelaut anak bangsawan Malaka. Moang Alezu ikut berlayar ke Malaka dan tinggal beberapa tahun di sana, dibaptis mendalami agama Katolik dengan nama pemandian Don Alexius. Ia kemudian dikenal dengan nama Don Alexu Ximenes da Silva. Sebelum Don Alexu Ximenes da Silva kembali ke Sika, penguasa di Malaka Jogo Warila menghadiahi da Silva sebuah senyor atau salib dari Portugis. Berikut patung Meniho atau kanak-kanak Yesus. Ditemani seorang Portugis bernama Agostinho Rosario da Gama, da Silva pulang ke Sika. Di Sika, ia membangun kapel kecil bagi senyor dan Meniho yang dibawanya. Patung senyor ini diyakini oleh masyarakat setempat sebagai penghalang malapetaka dan menyembuhkan segala macam penyakit. Menjelang Paskah di kampung Sika sangat berbeda suasananya. Lebih hidup oleh kunjungan keluarga. Di hari-hari biasa, kampung ini sepi karena kebanyakan orang telah berpindah mengadu nasib ke berbagai penjuru. Meninggalkan rumah-rumah yang rapuh serta para lanjut usia yang saban petang gemar duduk sendirian melamun di pendopo kumal. Sebuah gambaran melankolia khas tempat-tempat yang pernah berjaya di masa lampau. Kampung kecil di pesisir selatan Maumere ini dulunya adalah sentral kerajaan Sika. Nadi sebuah peradaban yang cukup berpengaruh di Flores pada abad pertengahan. Namun setelah Belanda masuk, kedaulatan raja menyusut. Pusat pemerintah beralih ke Maumere, politik bergulir, maka pamornya pun redup. Sejumlah benda bersejarah menjadi media penghubung ke masa lalu, membantu meretas jejak para leluhur, termasuk patung Meninho. Bagaimana terbentuknya relasi orang Sika dengan agama Katolik, bagaimana budaya Portugis masuk dan bersedimen melewati waktu. Orang-orang Sika memiliki ikatan emosi dengan bangsa Portugis. Dalam pandangan mereka, Portugis adalah saudara. Karena ikatan ini lebih dipicu oleh alasan religius. Tidak ada kontak intensif dengan Lisbon sebagai pusat kerajaan Portugal, melainkan lewat Malaka. Pada abad ke-16, banyak pelaut Portugis hilir mudik di perairan tenggara Indonesia. Sebagian besar mereka adalah kaum Mestikos, yakni keturunan campuran Portugis Melayu. Seperti daerah-daerah lain dengan tradisi Portugis yang masih bertahan, Pekan Suci Paskah adalah momen yang paling dinanti di Sika. Warga mewarisi ritual yang dinamakan Logu Senyor. Pada hari Jumat Agung, mereka menyebutnya Sexta-feira. Orang-orang berbondong mengerumuni gereja dan sanak famili berdatangan.
Diawali dengan ibadat kisah sengsara Yesus. Setelah ibadah kisah sengsara Yesus, semua umat diajak untuk mengikuti jalan salib kisah sengsara Yesus mengelilingi kampung Sika. Acara ini berlangsung hingga subuh, sehingga kampung pun tampak berpendar diterangi nyala lilin para peziarah. Dalam balutan pakaian serba hitam, ritual Logus Senior melambangkan ungkapan kedukaan atas kematian Yesus. Senior tak lain adalah panggilan kemuliaan bagi Sang Mesias, diimani sebagai junjungan tertinggi melebihi semua jabatan pemimpin di dunia. Di sela-sela napaktilas adegan sengsara Yesus, sekawanan pria yang wajahnya tertutup kerudung lancip memikul peti hitam berisi salib kuno mengelilingi kampung. Suasana dipuntal kehikmatan menakala orang-orang berjalan satu persatu membungkukkan badan di bawah tandu peti itu. Dan kidung berbahasa Portugis, para encontrar a paz interior diperdengarkan. Tuhan, saya percaya, tetapi kuatkan iman saya. Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau dapat sembuhkan saya. Di saat seperti itu, kita dapat melihat beberapa peziarah yang datang dengan permohonan disembuhkan, diampuni, diberkati, menyeka air mata mereka.